Oke, jadi di depan gue ini adalah Acer Predator Helios Neo 16, sebuah laptop yang tahun lalu kita udah pernah cek, dan kelihatannya sih ini nggak terlalu ada perubahan yang drastis banget dari segi bentuknya, ketebalannya gitu. Desainnya ada sedikit berubah, yang nanti kita bakal lihat. Tapi perubahan terbesar itu ada di dalamnya, karena sekarang mereka pakai Intel generasi ke-14. Di unit gue ini yang paling tinggi di Intel Core i9 14900HX prosesor, 24 core, 32 thread, dan max TDP-nya itu di 55 watt. Kalau gua cek di websitenya, mereka ada yang versi i7, dan untuk VGA-nya di sini tuh pakai RTX up to 4070. Kayak Predator Helios yang dulu, ini chassis-nya termasuk solid banget. Gua rasa udah ada improvement ya. Dan juga sebenarnya termasuk ringan-ringan aja untuk laptop 16 inci loh. Salah satu improvement terbaik menurut gua dari yang versi tahun lalu ya, itu adalah keyboard dan trackpadnya. Di sini keyboardnya sedikit berbeda desainnya, nyaman untuk dipakai ketik dan juga nyaman untuk dipakai main game. Dulu bahkan WASD-nya itu gaming banget ya, tapi sekarang lebih kalem dan gue sih lebih suka liatnya. Trackpadnya di sini udah jauh lebih bagus dibanding laptop-laptop Acer yang biasa kita lihat. Halus, trackingnya mantep, palm rejection-nya itu udah improve banget dari yang versi tahun lalu. Ini sama sekali nggak gerak kalau kita nggak sengaja kena telapak tangan. Dan yang terpenting itu adalah kliknya enak atau enggak. Biasanya itu kayak lembek-lembek dan masuk ke dalam gitu loh. Tapi yang ini udah solid banget dan sangat satisfying untuk dipencet. Bahkan selama gua tes laptop ini, gua sampai lupa pakai mouse. Jadi ya, trackpadnya menurut gua udah mantep banget. Overall sih ini laptopnya kerasa lebih solid dari yang gua inget. Nggak ada wobble yang terlalu berlebihan juga. Dan chassis di bagian keyboardnya juga kerasa keras dan flexnya itu sangat minimum. Di depan sini ada desain yang sedikit berubah yang menurut gua lebih cantik di mata ya. Logo di depannya itu sekarang nyala garis-garis kayak gini, kelihatan keren. Ada tulisan Helios Neo 16 di bagian bawah sini dengan lapisan kaca transparan yang menurut gua sih kasih sentuhan yang ganas tapi tetap cantik juga. Untuk portsnya ini masih sama sih sama tahun lalu. Di bagian belakang ada dua Thunderbolt, ada HDMI, dan ada AC adapter. Di samping-sampingnya ada Ethernet port, ada USB Gen 2 Type A, micro SD card, headphone combo jack, dan yang terakhir ada dua lagi USB Gen 2 Type A. Untuk layarnya ya, gue rasa sih mereka masih pakai panel yang sama persis kayak tahun lalu ya. Resolusi 2K 165Hz dan hasil akurasi warnanya juga masih sama persis sama panel yang tahun lalu. sRGB di 98%, 72% Adobe RGB, dan 74% DCI P3. Nggak jelek sih, cuman ya mestinya bisa lebih baik lagi untuk sebuah laptop yang baru. Oke, coba kita lihat performance-nya kayak gimana. Intel i9 14900HX kayaknya sih terlalu overkill ya untuk di laptop segini. Menurut gua yang i7 itu udah cukup-cukup aja. Dan mungkin yang i9 itu cocoknya ke Helios 18 yang punya chassis lebih besar, lebih banyak ruang, dan coolingnya juga lebih bagus. Performance-nya sih masih mantap-mantap aja. Cinebench R23 multicore itu sekitar di 27 ribuan dan single core-nya di sekitar 1800-an. Ini udah performance yang mantep banget dan mungkin udah lebih dari apa yang orang-orang butuhin ya. Tapi kelihatannya sih chassis laptop ini masih belum cukup untuk ngedinginin si Intel i9-nya ini. Dia terlalu ganas. Tahun lalu pas gua tes Acer Predator Helios 18 2023 yang pakai Intel i9 13900HX, dapat skor Cinebench R23-nya itu kurang lebih sama ya, bahkan sebenarnya lebih tinggi sedikit. Kalau gua lihat tes dari orang lain itu Intel i9 14900HX punya peningkatan sekitar 20% dibanding generasi sebelumnya, tapi belum bisa diraih dari laptop satu ini. Dari reading yang gue lihat kelihatannya dia juga overheat kalau lagi heavy load, dan gak lama power dan clock speednya juga bakal turun supaya dia nggak overheat, jadinya dapat hasil performance yang menurun juga. Makanya gue bilang mungkin untuk yang 16 inch ini i7 aja udah cukup. Untuk kerjaan editing di sini juga cepet. Gue tesnya itu cuma di Adobe Lightroom dan juga Adobe Premiere Pro. Untuk Adobe Lightroom import 50 foto raw itu cuma di 34 detik dan ekspornya itu di 45 detik. Dan untuk Premiere Pro ekspor tes 5 menit video 4K itu di 3 menit 15 detik. BMW render di Blender itu CPU rendernya di 1 menit 36 detik dan untuk GPU rendernya di 21 detik aja. Dan ngomong-ngomong soal GPU-nya di sini pakai 4060. Jadi masih sama lah sama versi tahun lalu yang kita lihat. Dan untuk performance main game-nya juga sebenarnya masih kurang lebih sama juga sih, nggak terlalu beda. Masih nyaman untuk main di resolusi 2K medium atau high settings tergantung gamenya juga, dan juga bisa tinggal nyalain DLSS kalau misalkan masih kerasa kurang bagus FPS-nya. Untuk
suhunya dan kipasnya, balik lagi tadi CPU-nya bisa lumayan ganas sampai 100 derajat, tapi nggak lama dia bakal turun sekitar di 88 sampai 89 derajat Celcius. Untuk suhu GPU-nya itu aman banget sekitar di 77 derajat, dan semua testingnya ini gue lakuin di mode performance. Di mode performance kalau lagi heavy load suara kipasnya itu sekitar di 52 dB gitu, dan untuk mode turbo suara kipasnya itu sekitar di 59 dB. Kalau dari benchmark Firestrike sih ada kenaikan performance sedikit di antara mode performance dan turbo, tapi kita harus korbanin dengan suara kipas yang jauh lebih keras. Kalau di game sih gua nggak terlalu kelihatan ada perbedaan jauh banget ya, jadi menurut gua sih kita stay di mode performance aja biar suara kipasnya itu nggak terlalu berisik, dan kita juga tetap dapetin performance yang oke banget. Nggak ada suhu yang panas-panas juga di bagian keyboard, jadi mantep. Untuk baterainya besarnya di 90 watt, dan sekarang jadi jauh lebih irit karena versi yang tahun lalu itu cuma bisa tahan sekitar 4,5 jam. Sedangkan yang ini di tes yang sama itu bisa tahan sampai 8 jam. Menurut gua 8 jam itu mantep banget untuk sebuah laptop gaming kayak gini. Wi-Fi-nya mereka pakai Intel Killer Wi-Fi 6E, ada satu SSD 1 TB dengan kecepatan yang udah cepet banget, dan juga masih ada satu slot lagi kalau misalkan kita pengen tambahin. Dan untuk RAM-nya di sini ada 16 GB dual channel yang kalau kita pengen ganti juga itu bisa. Jadi sebenarnya gue lihat laptop ini tuh laptop yang bisa lakuin semua hal ya, bukan cuman gaming. Terutama dengan baterainya sih yang sekarang bisa lebih irit dibanding yang versi tahun lalu. Kalau kita pakai untuk kerjaan ringan, gue expect mungkin bisa tahan sekitar 5-6 jam, yang menurut gue sih udah cukup banget. Karena pengetesan baterai gue itu cuma video playback, dan di situ dia bisa tahan 8 jam. Size 16 inch yang bisa dibilang memang besar dan cukup berat, ditambah power brick-nya juga segede gaban, jadi nggak bakal asik buat punggung kita untuk dibawa kemana-mana ya. Tapi setidaknya ini masih bisa lah dibandingin sama versi yang Helios 18, itu gedenya setengah mati. Keyboard dan trackpad yang udah jauh lebih bagus dibanding yang dulu. Layar yang udah cukup menurut gua, setidaknya viewing angle-nya itu mantep, kontrasnya tetap ada. Bikin ini jadi laptop yang bisa dibilang all-in-one package. Dan ya, itulah Acer Predator Helios Neo 16. Kalau kalian tertarik, gue bakal kasih info lebih lanjutnya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.